Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi atas waktunya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sekalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Jika belum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan kegiatan diskusi yang menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial individu dan di dalam kelompok ini kita bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam satu kelompok. Dan lebih jelasnya kita di sini akan berbagi pendapat dan saling bertukar pikiran. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok yaitu untuk memecahkan masalah dan untuk meningkatkan untuk kerjasama dalam kelompok, dan insya Allah kita mampu bersosialisasi dan kita juga mampu melatih kepercayaan diri. Dan di sini kita akan saling mengenal satu sama lain dan memahami diri sendiri, dan kita akan mendapatkan motivasi dari teman-teman sekalian. Sebelum saya lanjut pada materi selanjutnya, setelah saya menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok, apa teman-teman ada yang ingin menambahi atau untuk menyimpulkan atau juga ingin bertanya? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas bimbingan kelompok. Di dalam asas-asas bimbingan kelompok itu terdiri dari 12 asas, dan yang kita bahas di dalam bimbingan ini hanya 3 asas saja. Yang pertama asas kerahasiaan, yang dimana ketika kita sudah melaksanakan kegiatan kelompok kita harus merahasiakan materi-materi atau juga penyampaian yang kita dapatkan. Misalnya kita malu mengungkapkannya di depan teman-teman dalam kelompok ini, bisa juga kita berbicara face to face dengan konselornya langsung. Dan yang kedua asas keterbukaan, di mana kita saling menerima pendapat satu sama lain, dan asas kesukarelaan tentang keikhlasan kita untuk berbagi ilmunya di sini dan juga menerima pendapat. Dan di dalam bimbingan kelompok ini kita akan melakukan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Dan sekarang kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap pembentukan, dan di sini kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, kita masuk pada tahap yang pertama, dan di sini kita akan melakukan kenalan seperti halnya yang dikatakan pepatah, tanpa rumah kata sayang. Perkenalkan, nama saya Wilansari dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, jurusan Bimbingan Konseling Islam, yang sekarang sedang duduk di semester 4. Dan sekarang perkenalannya dilanjutkan oleh teman-teman kita dari saudara. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, alamat Ciabu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah, alamat Ciabu. Perkenalkan, nama saya Saima Putri, alamat Ciabu. Perkenalkan, nama saya Ilma, alamat Ciabu. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Di dalam bimbingan kelompok ini ada 2 istilah, yaitu AKP dan PDK. AKP itu artinya anggota kelompok, dan PDK itu artinya pemimpin kelompok, yang dimana pemimpin kelompoknya saya sendiri dan teman-teman sekalian yang dicantumkan sebagai anggota kelompok. Kita masuk pada tahap kegiatan. Di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas mengenai kedisiplinan waktu dan juga motivasi belajar. Alasan saya mengutip materi ini karena melihat kondisi pembelajaran di negara kita pada masa ini. Apa yang kalian rasakan ketika selama belajar di rumah, dan bagaimana dengan kegiatan sehari-harinya? Apa ada yang ingin memberikan apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan pendapatnya? Saya persilahkan. Saya di sini akan menanggapi tentang pembelajaran daring, di mana kalau melihat kondisi Indonesia yang sekarang, menurut saya belajar daring itu keputusan yang tepat, karena itu merupakan cara pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona. Tetapi kalau dilihat dari sisi mahasiswa atau saat melakukan daring ini, yang pertama itu kita itu sulit untuk mencerna pelajaran karena semua itu hanya melalui Zoom saja. Mungkin kadang-kadang dosen juga cuma melalui via WA, kadang juga hanya memberikan materi tanpa menjelaskan sama sekali. Kemudian saat daring ini kita juga jarang berkomunikasi dengan teman-teman. Maksudnya
kita itu hanya belajar sendiri, jadi pengalamannya itu kurang. Kemudian kita itu kadang terkendala dengan sinyal, di mana mungkin ada yang tinggal di kampung atau di pelosok gitu kan. Jadi itu membuat seorang mahasiswa itu tidak bisa mengikuti mata kuliah yang seharusnya dia ikuti. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi motivasi belajar. Apa teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai motivasi belajar? Apa itu motivasi belajar atau bagaimana tentang motivasi untuk belajar? Oke, kepada saudari Sema saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan. Menurut saya, motivasi itu adalah sebuah dorongan positif untuk seseorang. Jadi, ketika seseorang memiliki motivasi, dia bisa meraih kesuksesan. Mungkin motivasinya itu orang tua, sahabat, teman dekat, dan lain-lain. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, menurut teman-teman sekalian bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Menggunakan metode belajar yang tepat. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran selain buku pegangan dari sekolah. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar. Misalnya seperti media sosial, bisa face to face. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Baiklah, saya ingin bertanya kepada pemimpin kelompok, di mana pertanyaannya, bagaimana menurut Anda cara menumbuhkan disiplin waktu dalam diri kita sendiri? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Sema Putri. Yang pertama, kita harus menjauhi godaan yang mungkin bisa mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang salah, dan juga kita harus mengontrol diri. Dengan kita mengontrol diri, mungkin kita akan mudah untuk mematuhi pepatah lama seperti yang dikatakannya, tak terlihat maka tak terpikirkan. Dan untuk menghilangkan semua godaan di sekitar kita, itu merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan diri. Dan kita harus makan secara sehat dan secara teratur, dan kita juga jangan menunggu saat yang tepat. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pimpinan kelompok, bagaimana cara saudari melatih diri sendiri agar disiplin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hatifah Lubis, yang mana pertanyaannya bagaimana cara Anda melatih diri sendiri agar disiplin. Yang pertama, saya harus menentukan prioritas dan memulai untuk mengatur waktu agar lebih efisien dengan menentukan prioritas tersebut. Yang kedua, berusaha menghindari kebiasaan menunda. Jangan membiasakan menunda tugas atau juga pekerjaan lainnya, karena akan membuat tugasmu dan pekerjaanmu semakin menumpuk. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahap pengakhiran, dan di tahap pengakhiran ini saya meminta teman-teman sekalian untuk memberikan kata-kata motivasinya dalam bimbingan kelompok ini. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Karena pendidikan merupakan tiket di masa depan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Yuk semangat! Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mungkin bimbingan kelompok sampai di sini saja. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.